Halo sahabat Klik Info, jumpa kembali kita di Bincang Santai. Saat ini saya bersama dengan seorang jenderal polisi, tapi jiwa seninya yang luar biasa. Beliau menulis, melukis, bahkan juga beliau berfilsafat. Mungkin seperti itu, Pak. Keduren. Ya. Jumpa kembali dengan Pak Komjen Krisnanda. Apa kabar, Pak? Baik, Mas. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Pak Krisnanda bikin apa tuh Pak? Pagelaran, pameran atau seni Pak di Bali? Saya membuat pameran lukisan. Iya, iya. Ya, waktu itu memang saya sudah merencanakan ya untuk bisa pameran di Puri Lukisan. Ya. Tapi tahun 2024 itu full karena Puri Lukisan penuh semua. Ya. Maka bisa terlaksana baru tahun 2025 ini. 2025. Jadi udah direncanakan dari tahun 2024. Ya, sebetulnya begitu. Tuh. Itu ininya apa Pak? Apa namanya itu? Konsepnya ketika itu apa? Kalau yang 2024 saya temanya taksu atau jiwa atau spirit atau roh kedalaman gitu ya. Ya. Tapi tahun 2025 ini yang baru saya judulnya Bajing. Ya, Bajing. Nah, sempat orang juga bertanya, kenapa Bajing? Nah, itu tadinya judulnya mau bajingan. Nah, tapi kalau saya ambil bajing juga terlalu konotasinya ke binatang. Ya. Kalau bajingan nanti ke preman atau kejahatan. Ya. Ambil tengah-tengahnya. Bajing itu merupakan suatu ya area abu-abu lah, gray area yang ingin saya tampilkan, merupakan banyak suatu apa ya refleksi dan juga untuk stimuli atau bahkan suatu hal yang satir dan simbolik lah ya. Itu lebih ke arah mana? Satirnya ke arah mana yang satirnya tentu kehidupan sosial ya, karena kita semua itu kritik itu bukan sekedar menyalahkan, mencari kesalahan, tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi yang kemarin itu lebih ke arah lukisan atau? Lukisan, memang lukisan semua. Saya menampilkan 41 karya. Iya, ya. Itu Pak Kris semua yang menggambar. Ya. Itu 41 karya diselesaikan dalam waktu berapa tahun? Karya-karya itu antara 2018 sampai 2025 lah kira-kira. 2018 sampai 2025. Ya. Itu berarti sekitar 8 tahun lah ya. Ya, kira-kira itu karya-karya yang ya variatif lah. Variatif ya. Itu kritik-kritik sosial mungkin yang Anda sampaikan di situ. Karena apa namanya? Ya tidak semua kritik, tapi ada suatu untuk kontemplasi, untuk renungan atau untuk boleh dikatakan membuat kita selalu eling lan waspada. Nah, itu. Kalau saya pernah melihat Bapak melukis tentang Punokawan itu, Pak. Oh iya. Nah, ya. Itu sebetulnya apa sih, Pak? Punokawan itu apa sih yang mau diambil dari kisah Punokawan ini? Punokawan itu abdi kinasih. Ya. Dia pamomong. Jadi seorang Punokawan itu contoh yang paling terkenal, yang disenangi, yang paling disayangi masyarakat Jawa itu Semar. Semar itu boleh dikatakan dewa kamanungsan. Nek jari dewa kok katone Popo Sudro atau nampaknya yang orang papa dan sederhana, miskin papa gitu. Nek dunekke menungso kok mawa tejo, kalau manusia kok bersinar bercahaya dan selalu memberikan pencerahan. Iya. Jadi yang mau diperlihatkan dari Semar itu lebih kemananya, Pak? Semar itu boleh dikatakan dia itu sebenarnya Sang Hyang Ismoyo, Bathara Ismoyo. Ya. Beliau itu sebetulnya dewa. Itu kakaknya Bathara Guru, anaknya Sang Hyang Tunggal. Atau mungkin katakan ada Sang Hyang Wenang atau apa ya gitu ya. Nah, ada adiknya juga namanya Sang Hyang Antogo atau yang menjadi Togok. Togok, ya. Jadi karena antara Sang Hyang Ismoyo saya Sang Hyang Antogo itu rebutan, sopo sing paling berkuasa untuk menggantikan bapaknya. Bapaknya sih? Bapaknya itu menjadi Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Tunggal itu tadi atau
siapalah namanya, bapaknya itu suatu dewa bertaruh. Sopo sing nusal nguntal bumi. Wah. Sang Hyang Antoko nguntal bumi, sobek mulutnya jadi besar kayak togok itu. Sedangkan Sang Hyang Ismoyo bisa nelen tapi nggak bisa mengeluarkan, akhirnya jemblung lah perutnya itu. Ini menarik sekali. Memang wayang itu zaman dulu banyak orang suka. Tapi kenapa sekarang jarang sekali menjadi populer di kalangan anak-anak muda, apalagi Gen Z? Mereka Punokawan itu siapa? Bahkan ada yang nggak ngerti, Pak, Punokawan. Ya mungkin ya era berubah. Ya. Sedangkan wayangnya begitu terus. Ya. Itu yang mungkin perlu ada suatu perubahan untuk tampilan atau visualnya, karena wayang ini saya kira sangat luar biasa. Ya. Refleksi atas sosial kehidupan manusia juga sangat besar, sangat kaya. Ya. Dan mungkin kadang-kadang gaya bahasanya terlalu boleh dikatakan konservatis. Oh, konservatis. Nah, kalau Pak Kris sekian lama menulis, sekian lama melukis, sekian lama mempelajari tentang filsafat tentunya, karena kalau kita ngomong dunia wayang itu kan nggak beda jauh dengan dunia filsafat, mungkin begitu mungkin. Nah, itu mengapa nilai-nilainya itu kan luhur, Pak, tidak diaplikasikan ke dunia pendidikan? Karena itu sebetulnya pendidikan itu kan tidak mungkin bergeser jauh dengan nilai-nilai luhur yang harusnya diwariskan. Jadi kalau menurut saya, kita tuh harus menemukan keutamaan. Keutamaannya apa yang menjadi keutamaan? Jadi menjadi polisi, kalau menurut saya itu keutamaan di dalam pemolisiannya. Polisi itu bekerja di ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Itulah yang benang merahnya pemolisian atau policing. Atau segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Nah, ini untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Maka keutamaannya pada kemanusiaan. 2 keteraturan sosial, 3 peradaban. Karena menjadi polisi ini adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Memang tidak serta-merta mengatakan wayang langsung masuk, itu tidak, tapi setidaknya nilai-nilai itu bisa dijadikan salah satu bagian spirit yang ada di situ. Nah, inilah literasi, karena pendidikan, lembaga pendidikan dan pelatihan Polri ini berbasis moral. Dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya nanti mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, mungkin yang Pak Kris sampaikan ini apakah masuk juga di dalam kurikulum pendidikan di kepolisian? Oh iya, saya sampaikan bahwa pendidikan ini berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian itu ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya pada keteraturan sosial, dan ini juga mempelajari tentang hukum, penegakan hukum dan keadilan, karena polisi ini penegak hukum dan keadilan, dan juga mempelajari tentang kejahatan, baik itu konvensional, ataupun yang kontemporari, ataupun masalah-masalah yang mungkin bisa muncul di era digital, era AI, bahkan era forensik ini juga banyak hal. Kemudian bukan hanya menangani, tapi di dalam contemporary policing adalah bisa melakukan pencegahan. Karena keberhasilan polisi bukan sebatas mengungkap perkara atau kasus, tapi manakala tidak terjadi kasus atau terjamin keamanan dan rasa aman yang ada dalam masyarakat. Polisi ini juga mempelajari isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, entah itu isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa polisi itu menjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Nah, kalau ketika di tataran akademi, akpol, terus kemudian jadi apa namanya itu? DPTK, ya, STK. Ya, ataupun di dasarnya dulu, Pak. Jadi kan orang mau jadi tentara, Pak, TNI itu ya. Itu kan ada di Akmil ya, Pak ya. Oh iya. Nah, itu pelajaran-pelajaran seperti itu semua sama nggak, Pak? Jadi begini. Pendidikan di kepolisian ini ada pendidikan dasar, dasar untuk bayangkara atau tamtama, ada pendidikan dasar pembentukan, ini pendidikan pendudukan ya, pembentukan untuk
Bayangkara atau Tamtama, pembentukan brigadir atau untuk bintara, dan pembentukan untuk perwira atau inspektur. Nah, kalau yang untuk Bayangkara dan brigadir itu ada di SPN, Sekolah Polisi Negara, sedangkan untuk yang inspektur atau perwira ini ada di Akpol. Nah, di sini selain pembentukan ada pengembangan. Pengembangan itu sesuai dengan fungsinya, fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi apa namanya untuk yang fungsional. Nah, ini keahlian. Kita ada sekolah untuk transformasi kepangkatan dari Bayangkara ke brigadir, dari brigadir ke inspektur. Itu ada yang satu di SPN, satu di SIP, ada di Sukabumi itu ya. Kemudian ada sekolah keilmuan. Itu di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian untuk S1, S2, dan S3. Ada sekolah kepemimpinan. Sekolah kepemimpinan itu ada di Lembang, ada Saspima untuk tingkat pertama, Saspimen tingkat menengah, dan Saspim tingkat tinggi. Nah, di sini juga ada SPPK. Jadi sekolah pengembangan profesi kepolisian ini yang dari SIPSS sumber sarjana tadi yang sekolah inspektur ini. Jadi sumber-sumber sarjana mereka yang dari Akpol masukkan ke Saspimen dan Saspimti, yang dari brigadir itu masuknya di Saspima, dan satu lagi yang untuk sarjana di SIPSS. Nah, di sini kita juga mengembangkan untuk profesi khususnya kaitan safety and security. Kita mengembangkan ada safety driving center, security training center, dan membuat bootcamp. Bootcamp itu semacam short course yang diajar oleh para pakar, sehingga mereka nanti bisa mengembangkan banyak hal untuk safety, security, instruktur, dan lain sebagainya melalui bootcamp ini. Ya, maksud saya adalah kalau dibanding dengan angkatan laut, angkatan udara, mungkin kepolisian ini lebih banyak pendidikan yang mungkin seperti Bapak sampaikan tadi. Sebetulnya atau sama? Mereka juga ada sekolahnya, tapi walaupun dengan ya pembagian yang berbeda ya. Tentu pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa ini, kata Romo Mangun. Tapi kalau saya boleh mengutip, pada Polri pun juga masa depan Polri tergantung pada pendidikan. Karena boleh dikatakan lembaga pendidikan dan pelatihan itu little Polri. Jadi kalau mau melihat bagaimana ini membangun pada pendidikan, karena di sini mentransformasi, maka di sini pendidikan saya basiskan pada moralitas, artinya awareness, kesadaran. Orang yang punya kesadaran, maka dia akan bertanggung jawab dan disiplin. Karena pekerjaan polisi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, disinilah bagaimana sebenarnya kita semua bisa menunjukkan setelah mereka lulus nanti ketika berkuasa menjadi aparat itu tidak boleh jahat dan harus merakyat. Dan sehingga mereka ini bisa profesional, artinya ahli berbasis ilmu kepolisian, cerdas, artinya kreatif dan inovatif. Kemudian dia harus juga bermoral, itu dasarnya kesadaran, tanggung jawab dan disiplin, dan modern. Ini artinya dinamis. Jadi memang semua harus dinamis. Selalu ada suatu dialog. Jadi pengembangan pendidikan di Polri tentu melalui dialog. Ada ini kan dialog peradaban. Karena mau tidak mau untuk dapat dikembangkan, ditumbuhkan harus ada dialog. Maka salah satu yang kita tanamkan adalah bagaimana mengikuti pendidikan di Lemdiklat Polri, jiwanya bahagia. Harus bahagia. Ya, kalau tidak bahagia, rasanya diajari apa-apa, angel gitu ya. Pak Krisnanda, ilmu tentang kepolisiannya udah cukup banyak berarti ya, mana-mana. Nah, ini kan kembali kita berbicara tentang seni. Kalau polisi pada suatu ketika Bapak tidak akan menjadi polisi lagi, betul ya? Jadi polisi anane mau winates, jadi kawula tanpa winates. Jadi polisi itu terbatas. Maka menjadi rakyat itu tanpa batas. Mula pas jadi polisi kudu ana lelabuhane. Jadi polisi harus ada manfaat, membawa ora ana lelabuhane, ora ana gunane. Karena disinilah yang boleh disadari bahwa kita ini harus menjadi polisi rakyat. Nah, ini Pak Krisnanda sendiri setelah pameran kemarin, bajing kemarin, apa yang didapat? Biasanya setelah pagelaran itu suka ada tambahan apa yang didapat dari Pak? Jadi sebenarnya pameran itu sebetulnya mendialogkan karya dengan masyarakat, dengan publik. Ini bukan pasar, bukan membuat jualan, bukan, tapi
masalah laku atau enggak itu urusan bonus ya, tapi kita mendialogkan seni itu merupakan suatu karya jiwa, dan dalam karya ada jiwanya, dan ini suatu komunikasi antara si penciptanya dan penikmatnya, sehingga ada frekuensi yang sama bisa menelusuri lorong-lorong dan relung-relungnya, bahkan ide gagasannya, sehingga ada suatu frekuensi yang bisa untuk saling memahami atau berdialog di situ. Maka disitulah polisi perlu seni, maka disinilah saya kembangkan namanya art policing, pemolisian dengan pendekatan seni, budaya, dan pariwisata. Oke, keren banget. Nah ini dalam waktu dekat atau dalam waktu lama, apakah Pak Krisnanda sedang akan menyiapkan pameran lagi? Ya, karena biasanya saya konvensional, saya ingin membuat pameran berupa digital art. Tapi ini saya bekerja sama, pemikiran-pemikiran saya kembangkan dalam bentuk literasi visual. Dari ini, karena ini era yang kekinian, tentu kita mengembangkan semua itu merupakan suatu dialog. Karena inilah bagian dari dialog peradaban. Rencananya kapan? Ya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ada yang bilang lebih cepat lebih baik katanya. Nah, ya, makanya jangan pakai ikan lele, karena jangan bertele-tele. Berubur ikan lele. Oke, sahabat klikinfo.id, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Komjen Polisi Krisnanda. Beliau meskipun menjadi polisi tidak meninggalkan kemanusiaannya, karena manusia itu aset utama bangsa. Betul, dan kemanusiaan itu nggak akan lepas dengan dunia seni mungkin ya Pak. Ya. Mungkin ya. Saya karena kalau boleh dikatakan sekarang ini kan ada akal imitasi atau AI, artificial intelligence. Nah di situ boleh dikatakan robot, mesin bisa lebih pandai, tapi dia tidak bijaksana, dia tidak punya rasa, tidak punya jiwa. Itu arts, itu human, itu punya sense, punya soul. Ya, demikian. Semoga bincang-bincang santai kita bermanfaat buat teman-teman Klikinfo dan semuanya. Oke, sampai jumpa.